Yo bro, balik lagi sama gua Tono di channel Kali ini Tono mau membahas alur cerita anime Tsukigami Chibiku episode yang ke-6. Oke dah, para biawakku sekalian, gua minta ke kalian untuk subscribe channel ini dan juga di like dan komen di bawah kolom komentar. Oke, berhubung gua masih sakit tenggorokan, gua gak mau ngebacotin kalian dulu. Intinya, kalau yang nonton aja tapi gak subscribe, siap-siap dapat giveaway boneka Annabelle. Kalau yang udah subscribe, gua kasih kalian WC jongkok ntar. Oke dah, kita gas ke alur ceritanya. Cerita ini gua lanjutin saat Makoto datang ke perusahaan Reberan dengan membawa material yang akan dibeli perusahaan Reberan. Di sana, Makoto disambut oleh Pak Tua Bangka. Pak Tua Bangka itu langsung menunjukkan tempat bos yang akan membeli material Makoto. Saat itu, Makoto bertemu dengan bos perusahaan Reberan yang bernama Patrick Reberan. Lalu, Makoto juga mulai memperkenalkan diri kepada si Patrick Reberan. Makoto juga memberitahu tujuan ia ke sini untuk membangun perusahaannya sendiri. Mendengar hal itu, Patrick langsung menyadari maksud kedatangan Makoto, yaitu Makoto ingin menjalani hubungan dengan perusahaan miliknya. Sehingga si Patrick langsung mengatakan pada Makoto kalau sekarang sudah tak ada lagi yang bisa dibicarakan dengannya. Karena ia menganggap kalau petualang level E seperti Makoto tak akan mungkin bisa mendapatkan mata Ruby Eyes yang menjadi persyaratan dalam misi perusahaan Reberan. Hei Patrick, nggak di anime, nggak di SpongeBob, sama-sama bikin kesel kerjaannya. Buat kalian yang punya teman yang namanya Patrick, cepet-cepet dah bawa ke rumah sakit, biar penyakit nyusahinnya cepet hilang. Bercanda ya woi, jangan dibawa serius wak gengku sekalian. Tolong. Oke lanjut, tetapi di sana Makoto langsung mengeluarkan 2 mata Ruby Eyes yang membuat si Patrick terkejut. Hingga akhirnya Patrick meminta maaf kepada Makoto karena sempat meragukannya. Setelah itu, Makoto bertanya, kenapa Patrick sangat menginginkan mata dari monster Ruby Eyes ini? Patrick yang mendengar pertanyaan Makoto langsung menjelaskannya, jika ia sedang membutuhkan obat khusus yang mampu menyembuhkan segala penyakit. Lalu Patrick melanjutkan bahwa anak dan istrinya menderita penyakit kutukan, sehingga ia sangat membutuhkan mata Ruby Eyes untuk meracik obat penghilang kutukan itu. Makoto langsung bertanya kepada Patrick, penyakit apa yang ia maksud. Di sana Patrick langsung menanggapi jika penyakit itu adalah penyakit kutukan yang disebabkan oleh ritual. Setelah mendengar cerita dari Patrick, Makoto mengatakan jika dia mengenal seorang alkemi master. Sehingga ia berniat untuk memintanya membuatkan obat untuk anak dan istrinya Patrick. Mendengar hal itu, Patrick terlihat senang dan mengatakan pada pelayannya jika mulai sekarang mereka sudah membuat kemajuan. Lalu Patrick memberitahu Makoto 2 mata Ruby Eyes hanya cukup untuk membuat 1 obat saja. Mendengar perkataan Patrick, Makoto langsung mengeluarkan tambahan mata Ruby Eyes yang berjumlah 4 mata. Sehingga istri dan kedua anaknya Patrick bisa disembuhkan. Melihat situasi itu, Patrick dan para pelayannya langsung menangis bahagia. Lalu Patrick memberikan Makoto resep obat penghilang kutukan itu. Makoto pun menerimanya. Dan juga Patrick mengatakan kalau obat itu akan dibuat mulai esok hari. Singkat cerita, Makoto terlihat mendatangi guild perdagangan untuk mendaftar sebagai seorang pedagang di kota Shige. Di sana, si resepsionis mengatakan syarat-syarat untuk mengikuti tes pendaftaran, yaitu tes tulis dan tes praktek. Lalu, si resepsionis juga mengatakan jikalau Makoto gagal saat melakukan tes, maka ia tak bisa lagi mengikuti tes selama setengah tahun. Setelah mendengar penjelasan dari si resepsionis, Makoto meminta buku panduan materi tes.
Saat melihat isi dari panduan buku itu, Makoto terlihat terkejut karena semua soal yang ada di buku panduan itu terlihat seperti pelajaran SD. Sehingga Makoto memutuskan untuk mengambil tes itu saat si resepsionis yang mendengar keputusan Makoto terkejut. Singkat cerita, Makoto sudah ada di ruang ujian. Di sana, Makoto mulai melakukan ujian tertulis. Tetapi, belum selesai si pengawas ujian menyombongkan diri, Makoto malah sudah selesai menjawab semua soal yang ada di tes itu, yang membuat pengawas itu terkejut. Lalu, pengawas itu langsung memeriksanya, dan ia pun terkejut lagi, karena soal yang dijawab Makoto semuanya benar. Setelah itu, terlihat Makoto akan melakukan tes praktek, yaitu tes menyediakan barang. Lalu, si pengawas menyuruh Makoto untuk memilih satu bola yang ada di kotak. Saat Makoto mengambil bola, terlihat ia mendapatkan bola bernomor 4, yang mana nomor itu berisikan banyak material yang susah ditemukan. Lalu, si pengawas menjelaskan peraturannya, yaitu Makoto harus membawa semua material yang diminta, atau Makoto juga boleh membawa barang yang nilainya setara dengan material yang diminta. Dan juga si pengawas memberi waktu Makoto selama 3 hari. Makoto yang mendengar persyaratan itu langsung mengeluarkan material yang nilainya setara dengan material yang diminta. Si pengawas yang melihat itu hanya bisa terkejut setelah melihat material yang dimiliki oleh Makoto. Kemudian si pengawas mengucapkan selamat kepada Makoto karena ia adalah peserta pertama yang lulus dengan nilai sempurna. Lalu, cerita beralih ke Tomoe, di mana ia sedang bertarung melawan kepiting raksasa, yang mana kepiting raksasa ini memiliki hubungan saudara dengan Tuan Crab. Tono, udah serius-serius nontonnya, malah bawa-bawa penduduk bikini perawan Batam. Slow lah kalian. Jangan serius amat nontonnya. Nanti kena penyakit mata karena nonton konten burik punya gua ini. Lanjut. Terlihat Tomoe berhasil mengalahkan monster kepiting itu sambil berteriak bahwa ia adalah seorang kesatria pengelana. Setelah itu, Tomoe membawa monster kepiting itu ke Demiplan untuk dimasak dan dibagikan ke semua penduduk Demiplan. Saat Tomoe sedang makan daging kepiting raksasa, ia dihampiri oleh babi orc. Si babi orc menyampaikan laporan ke Tomoe bahwa Mio telah memasuki ruang memori. Dan juga Mio mulai melihat ingatan Makoto satu persatu. Tomoe yang mendengar hal itu terkejut karena di sana masih ada drama kesatria Jepang yang belum ia tonton. Sehingga Tomoe bergegas menuju ruang memori. Namun, sesampai Tomoe di sana, ia malah melihat Mio sedang menerjemahkan ingatan dari Makoto. Lalu, Tomoe diminta si babi untuk ikut membantu Mio. Saat itu, Tomoe dan Mio terlihat berbincang. Namun, setelah beberapa saat, Mio tertarik dengan salah satu ingatan Makoto. Lalu, cerita beralih ke Makoto. Terlihat Makoto kembali ke Demiplan. Saat itu juga, ia tak sengaja bertemu dengan kloningan Tomoe. Lalu, Makoto bertanya, apakah perencanaan kota ilusi sudah dimulai? Kloningan Tomoe pun menjawab, jika yang lain sudah memulainya. Tetapi, mereka masih tak yakin apa yang diinginkan oleh Makoto. Makoto yang mendengar hal itu menyadari bahwa penjelasan yang ia mau masih kurang lengkap. Sehingga, Makoto menjelaskannya lagi kepada kloningan Tomoe, agar ia bisa menyampaikan ke penduduk Demiplan. Penjelasan itu berbunyi, jika kota ilusi adalah suatu contoh bisnis untuk memperdagangkan hasil panen atau barang-barang dari Demiplan. Makoto akan memancing satu petualang untuk masuk ke Demiplan, serta akan memberikan barang untuk kembali ke asalnya. Sehingga si petualang itu bisa menyebar reputasi yang baik soal kota ilusi. Lalu tiba-tiba Tomoe memanggil Makoto melalui telepati. Ia meminta Makoto untuk segera ke ruang memori, karena Mio mulai bertingkah aneh. Singkat cerita, Makoto telah sampai di ruang memori.
terlihat Mio dan Tomoe sedang bertengkar. Lalu Makoto melerai mereka berdua dan menanyakan apa penyebab mereka bertengkar. Mio memberitahu Makoto jikalau ia tertarik dengan dua ingatan Makoto yang ternyata berisikan tentang anime dan Super Sentai. Makoto yang melihatnya, ia pun mengizinkan Mio untuk menonton ingatan itu. Sementara Tomoe disuruh Makoto untuk membuat laporan karena sudah menghilang terlalu lama. Di malam harinya saat di penginapan, Makoto terlihat pusing karena Mio menjadi demam anime sama seperti Tomoe yang demam drama kesatria Jepang. Lalu animenya pun bersambung. Oke, sampai di sini dulu ya bahas alur cerita animenya. Untuk episode ke-7 akan gua bahas di lain hari. Makanya kalian subscribe dulu channel Kudanil ini agar notif dari channel Kudanil ini kalian bisa tahu. Oke, gua Dono cuma mau ngucapin keep respect and happy jolly. Bye bye.